Mari kita undang Allah di dalam diri kita, dalam keheningan batin kita. Biarkan Dia menata seluruh ruang dalam diri kita, sehingga kita tahu bahwa sesungguhnya rumah suci kita ada dalam diri kita. Dan setelah ini kita bisa menyaksikan semua tempat di semesta ini tidak ada tempat yang tidak suci. Biarkan Allah menata seluruh ruang di dalam batin kita. Dan setelah ini batin kita akan luas, kesadaran kita menjadi lebar. Dan setelah ini kita menjadi orang-orang yang damai, tidak gampang terombang-ambing oleh sesuatu di luar diri kita. Kita syukuri hari ini masih diberi bimbingan oleh Allah lewat jalan-jalan yang ditunjukkannya, lewat perwujudan Dia dalam segala benda, dalam segala bentuk, lewat kasih-Nya yang luar biasa. Pagi-pagi Allah sudah hadir pada kita menjadi air yang sejuk, yang menyejukkan tubuh kita. Pagi-pagi Allah sudah hadir kepada kita menyediakan orang-orang, berwujud orang-orang yang melayani kita. Bikinkan nasi goreng, bikinkan dadar telur, memotong-motong buah, disediakan semua. Itulah kasih-Nya yang tanpa batas. Dia mewujudkan diri dalam segala bentuk benda, dalam segala bentuk pelayanan. Dia hadir setiap saat melayani kita. Cuman karena kita selama ini dibangun pikiran kita seakan-akan Allah itu jauh dari kita. Dan kita tidak bisa melihat perwujudan Dia dalam segala bentuk yang melayani kita. Kita menganggap Allah itu terpisah dari segalanya, jauh dari diri kita. Itulah yang menyebabkan kita tidak sadar bahwa pagi-pagi kita sudah dilayani Allah, dibangunkan Allah, didirikan oleh Allah, dilayani dengan air yang sejuk, dilayani dengan udara yang sejuk. Itu Allah semua hadir dalam bentuk kasih-Nya kepada kita. Mari kita sadari sepenuhnya di tempat ini juga Allah hadir. Allah hadir sebagai telinga kita, Allah hadir sebagai penglihatan kita, Allah hadir sebagai pikiran dan kecerdasan yang ada pada diri kita. Allah hadir sebagai tangan kita, Allah hadir sebagai kaki kita, Allah hadir sebagai perwujudan dari segala pelayanan kepada kita. Mari kita biarkan Dia terus hadir. Sadari semuanya. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keriban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bersalawat untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mewujudkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita, di tubuh kita yang sangat luar biasa ini. Seperti seorang Muhammad telah mewujudkan sifat-sifat Allah hadir di dalam dirinya. Sehingga beliau telah mencahayakan semesta ini dalam waktu yang amat singkat. Pengaruhnya begitu luar biasa. Karena yang dipancarkan bukan kata-kata, tapi yang dipancarkan adalah perbuatannya. Pidato beliau yang sesungguhnya adalah akhlak beliau. Semoga kita juga bisa berpidato setiap saat dengan akhlak mulia yang kita pancarkan dari diri kita. Mari kita awali kajian yang penuh berkah ini seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buah dari usaha itu pasti ada yang bisa kita capai. Jadi buah dari usaha itu pasti adalah pencapaian. Buah dari pencapaian pasti ada yang memenuhi kepuasan kita. Saat kita mencapai sesuatu dari usaha kita, pasti kita akan merasa puas. Dan buah dari ketercapaian yang kita ingin adalah kepuasan. Orang berusaha mengumpulkan uang, ingin membeli kendaraan. Setelah tercapai kendaraan yang diinginkan, berikutnya puas karena telah bisa membeli kendaraan. Orang nabung kemudian untuk beli rumah, itu usaha. Lalu hasil usahanya adalah ketercapaian, memiliki rumah yang diidam-idamkan. Dan yang paling berbahaya adalah buah dari ketercapaian. Ternyata buah dari ketercapaian adalah kepuasan. Dan buah dari kepuasan adalah
kebosanan. Dulu pengen punya sesuatu, berusaha keras. Setelah mencapai sesuatu, puas dengan yang dicapai, hati-hati, berikutnya akan merasa bosan. Makanya kenapa Allah tidak buru-buru mengabulkan segala yang ingin dicapai. Karena Allah tidak mau kita semua cepat merasa puas dan setelah itu bosan. Dan kalau sudah didera oleh kebosanan, karena sudah mencapai kepuasan, itu sangat berbahaya. Itu sebabnya kalau kita merenungi ya semua makhluk di kehidupan ini, ya di alam-alam bawah, di alam binatang, disitulah pusatnya segala kesedihan. Di alam-alam tinggi, di alamnya para dewa, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, itu adalah pusatnya segala kebahagiaan. Dan di tubuh kita yang sempurna inilah sebetulnya kesedihan dan kebahagiaan itu berpadu. Itu sebabnya kesempurnaan hidup pada saat kita sedang berada di tubuh ini. Kesedihan di sini ada, kebahagiaan juga di sini ada. Mereka yang mampu mengelola kesedihan dengan kebahagiaan dengan cara yang sempurna, maka merekalah yang bisa mencapai kesempurnaan dalam hidup. Oleh karena itu beruntung hari ini kita punya jiwa sedang masih diberi izin untuk menghinggapi tubuh yang luar biasa ini. Nah, mereka yang sudah bisa menemukan kesempurnaan tubuhnya, kesempurnaan pikirannya, kesempurnaan jiwanya, merekalah orang pertama yang akan mencapai kesempurnaan di dalam hidup ini. Mungkin kita sering berontak ya sama Allah. Ya Allah, kapan ujian dan cobaan itu akan berhenti di kehidupanku? Pernah begitu? Sering ya? Sering. Jawaban Allah sederhana. Ujian dan cobaanku akan berhenti dalam kehidupanmu saat tepat ketika kamu berhenti mengeluhkan ujian dan cobaan itu. Selama kamu masih mengeluh, kata Allah, maka ujian dan cobaan itu akan terus-menerus aku hadirkan sampai kamu bisa melampauinya dan kamu berhenti mengeluh. Jadi sebetulnya ngaji dengan saya hari ini, ya, saya akan ngasih tips bagaimana caranya berhenti mengeluh. Karena menghentikan ujian dan cobaan yang paling luar biasa adalah berhenti mengeluhkan sesuatu yang dirasakan sebagai kepahitan dalam kehidupan kita. Kalau masih mengeluh, maka akan terus-menerus itu datang. Mungkin kita juga sering berkata pada Allah, ya Allah, kenapa dalam hidup saya yang engkau hadirkan itu bukan orang-orang yang sesuai dengan kriteria pikiran saya. Malah justru yang hadir adalah orang-orang yang sebaliknya dari yang saya kriteriakan di pikiran saya. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah, kalau kamu masih tidak suka dengan sifat-sifat yang ada pada orang lain yang aku hadirkan, maka orang lain yang aku hadirkan itu berperan sebagai cermin bahwa sifat-sifat buruk yang kamu tidak sukai pada orang lain, sebetulnya sifat buruk itu juga ada dalam dirimu. Kalau begitu, buat apa orang-orang buruk dihadirkan kepada kita? Untuk menyembuhkan keburukan yang ada pada diri kita. Kapan keburukan pada diri kita sembuh? Saat setelah kita bisa menerima keburukan orang lain itu apa adanya dan kita sudah netral, tidak ada kemarahan lagi. Sudah begitu belum?
Jadi kalau kita masih marah sama orang-orang yang kita sebut tidak suka, sebetulnya ya sifat-sifat yang kita tidak sukai itu sebetulnya adalah sifat-sifatmu sendiri. Karena itu sedang menjadi cermin. Jadi kenapa Allah menghadirkan orang-orang yang tidak kita sukai dalam hidup, tidak seperti yang kita kriteriakan dengan pikiran kita? Sebetulnya itu kasih Allah yang luar biasa untuk menyembuhkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Cuman saat kita menolaknya, bahkan kita membencinya, kita gagal menyadari sifat-sifat buruk pada diri kita sendiri. Itu sebabnya setiap penderitaan yang dihadirkan Allah dalam kehidupan kita, di balik penderitaan itu ada tujuan kehadirannya. Kapan penderitaan yang sama itu akan berhenti? Ketika kita sudah memahami tujuan kehadirannya. Kalau kita belum memahami tujuan kehadirannya, maka dia akan dihadirkan lagi. Dihadirkan lagi. Dihadirkan lagi. Berapa kali? Bisa 1.000.000 kali kehadirannya sampai kita bisa paham tujuan kehadirannya. Paham sekarang? Ya, itulah hidup kita seperti itu. Cuman kita kan kebanyakan terlalu sibuk. Sibuk untuk merenungi semuanya. Baik, masih ingat ayat ini kemarin? Oke. Kenapa saya balik lagi ke sini? Saya ingin cerita di atas ayat ini, tapi ini adalah basicnya. Ulangi lagi. Jadi ayat ini cerita tentang Rasul berkata kepada Bani Israel. Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Apakah setiap orang yang berjalan menuju Tuhan itu sampai pada Tuhan? Ternyata di ayat selanjutnya kita akan lihat nanti, ternyata terbelah dua. Ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Siapa yang sampai, siapa yang tidak sampai, kita akan lihat nanti di lanjutan ayatnya. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu dari Tuhanmu. Apa yang dibawa oleh seorang Rasul yang diberikan kepada Bani Israel? Yaitu, aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya. Jadi setelah dibentuk burung, kemudian aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Jadi ini tolong dipahami, begitu seseorang diajarkan untuk menjadi burung dan kemudian ditiupnya burung itu, belum tentu dia akan fungsional sebagai burung. Ya, belum tentu fungsional sebagai burung. Sayapnya sudah bagus, tetapi belum tentu dia bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang dia tuju. Nah, saya akan bicara khusus untuk mereka yang sukses, ya, sukses menjadikan burungnya fungsional sebagai burung. Maka yang sukses ini pertama akan sembuh dari kebutaan mata kolbunya. Yang kedua, dia akan sembuh dari penyakit kulit. Yang ketiga, dia akan bangun dari kematiannya dengan seizin Allah. Kemudian aku kabarkan kepadamu ya tentang apa yang boleh kamu makan dan boleh kamu simpan. Ya. Saya berbicara makan kemarin dalam 3 dimensi. Dimensi fisik yang dimakan adalah makanan. Sehalal-halalnya makanan, tetap saja yang boleh kita makan adalah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dimensi makanan yang kedua adalah dimensi pikiran. Ya, tidak boleh semua hal disantap oleh pikiran kita, karena apa yang kita makan itu menentukan fungsionalnya kita.
sebagai burung. Dan yang ketiga tentu saja yang disantap oleh jiwa kita. Ini ulangan yang kemarin. Kemudian di sini kata-kata yang berikutnya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda bagimu kalau kamu sungguh-sungguh sebagai orang yang beriman. Jadi kalau menurut ayat ini, syarat untuk menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh tentu saja ditandai dengan 3 ciri yang dilahirkan oleh dia. Sembuh dari penyakit buta mata kalbu. Yang kedua, sembuh dari penyakit kulit. Yang ketiga, sembuh dari kekakuan. Kekakuan adalah tanda kematian, berarti dia sudah mulai hidup. Nah, kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-51 kajian kita hari ini. Di sini Allah menyatakan, ya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayo. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini harus diulang-ulang. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau kita sedang di rumah bersama suami, bersama anak-anak, juga perlu diulang-ulang. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau ketemu dengan teman di tempat arisan, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika bertemu dengan siapapun, dengan pengemis, dengan siapapun, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau ini diulang-ulang akan membangun sebuah kesadaran pada diri kita bahwa yang kita temui sebetulnya hakikatnya adalah Allah. Nah, yang luar biasa dari ayat ini, fa'buduhu, maka sembahlah dia. Jadi sudah saatnya kita berhenti untuk memperdebatkan nama yang kita berikan pada Tuhan yang sama. Sudah saat kita berhenti untuk memberikan atribut kepada Tuhan yang kita beri atribut oleh kita. Karena sesungguhnya dia Tuhanku dan Tuhanmu. Hada siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi definisi siratul mustaqim tahap awal saat dulu pengajian sudah saya sampaikan, siratul mustaqim versi surat Al-Fatihah adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Versi selanjutnya dari siratul mustaqim adalah inilah jalan yang lurus. Ada, mana jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang sudah dibicarakan di ayat yang ke-49 tadi. Paham? Jadi makanya saya bahas ayat 49 karena akan ditegaskan di ayat yang ke-51 itu bahwa jalan yang lurus itu perwujudan nyatanya adalah tubuh kita sendiri saat tubuh kita dibentuk menjadi burung, lalu fungsional sebagai burung, lalu bisa membebaskan kebutaan mata kalbu, bisa menyembuhkan penyakit kulit, dan bisa membangunkan kematian kita. Itu perwujudan jalan yang lurus yang selanjutnya dari penjelasan yang sebelumnya. Baik, kalau gitu kita tarik kesimpulan sebelum saya jauh menjelaskan ini. Jadi jalan yang lurus itu sebetulnya adalah tubuh kita sendiri. Oleh karena itu orang tua kita sudah ngasih simboliknya bahwa jalan Siratal Mustaqim itu adalah rambut dibelah 7. Para nabi Ibrahim juga memberikan Siratal Mustaqim itu adalah sapi untuk 7. Upacara haji menjelaskan pada kita Siratal Mustaqim itulah yang diulang-ulang, yang 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 kali
batu untuk melempar jumlah. Itulah siratal mustaqim. Perwujudan nyatanya adalah saat dimana ya makhluk yang dibuat dari tanah ini dibentuk menjadi seekor burung saat Bani Israel bertemu dengan seorang rasul. Jelas? Jelas? Ya. Beruntung kalian hari ini dapat hadir juga di sini untuk menerima berita yang sangat besar ini dalam kehidupan kita. Karena ya yang hari ini sedang menghuni tubuh manusia sekalipun tidak banyak yang mendapatkan berita besar ini. Apalagi yang hari ini sedang menghuni alam-alam rendah, sedang jadi kuda, sedang jadi ayam, sedang jadi tikus, sedang jadi kambing. Ya jelas tidak ada pengajian buat kambing, ya. Nah, sekalipun ada pengajiannya buat manusia sekalipun, maka tidak banyak yang bisa menerima kabar gembira, kabar besar ini. Oleh karena itu, kenapa saya tadi di permulaan saya mengatakan saya sedih, semakin dalam saya mendalami surah-surah Al-Quran, terutama di fase Al-Imran ini, saya semakin sedih. Sedihnya, apa tidak ada yang tahu tentang yang kita baca ini? Apa tidak ada yang tahu tentang yang kita baca ini? Bahkan saat dibacakan surat Ali Imran 49 kepada orang-orang yang mengaku dirinya berpedomankan Al-Quran, mungkin malah merasa kaget dengan isinya. Karena selama ini kita sudah terlalu overconfidence, terlalu percaya diri bahwa pedoman kita Quran, lalu kita dengan keyakinan pedoman kita Quran lalu menjadi berhenti dan puas di situ. Ujung-ujungnya menjadi bosan dengan Al-Quran. Banyak gak yang bosan? Kan selama ini juga bosan. Udah baca berulang-ulang, ujungnya malah jadi bosan. Nah, bosan itu biasanya saat kita melakukan sesuatu tidak mendapatkan dinamikanya. Itu saja, status quo itu yang membuat menjadi bosan. Bisa dipahami sekarang? Jadi sekarang Siratal Mustaqim sudah mewujud? Sudah. Perwujudannya adalah saat dimana makhluk yang dibuat dari tanah ini dibentuk menjadi seekor burung. Kemudian ditiup, lalu dia fungsional menjadi burung. Apakah yang sudah menjadi seekor burung itu bisa fungsional menjadi burung? Kan kemungkinannya cuma dua. Dapat kita baca dari ayat yang selanjutnya. Mari kita lihat ayat 52. Di sini dikatakan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wa ashhad bi anna muslimun. Perhatikan kalimat yang terakhir ini. Wa ashhad bi anna muslimun. Ya. Wa ashhad bi anna muslimun, dan aku bersaksi bahwa aku adalah orang-orang yang berserah diri. Kapan kita itu ya bisa menyaksikan diri kita yang sedang berserah diri? Kalau lagi gini, tidak bisa kita berserah diri. Proses berserah diri itu pada saat kita sudah bisa melepaskan semua kemelekatan pada apapun, termasuk kemelekatan kita kepada spiritual kita. Termasuk kemelekatan kita pada keyakinan-keyakinan kita. Kosong berada di alam kesunyatan di situ. Pada saat kita bisa fana dari segalanya, yang nampak cuma satu, wajahnya. Itulah yang disebut dengan fase Islam yang sebenarnya. Islam itu sebabnya bukan sekedar nama agama, tapi Islam adalah kondisi pasrah total pada Allah pada saat dimana kita sedang mengalami kondisi mati tetapi selagi hidup. Nah, itu sebabnya orang mati ciri utamanya adalah pasrah.
Mau dikasih sabun apa? Mau dikuburnya di mana? Mau dimandikan pakai air apa? Yang mandikannya juga siapa? Sudah tidak ada penolakan lagi. Saat dimana kita sudah tidak ada penolakan lagi kepada Allah, saat itulah kita akan menyaksikan diri kita yang sedang pasrah. Jadi sebetulnya kepasrahan itu adalah proses menyaksikan. Itu sebabnya ya, tingkatan awal orang belajar meditasi, belajar keheningan, tingkatan awal adalah menghadirkan energi positif untuk mengimbangi kesedihan-kesedihan dalam diri. Itu tingkatan awal. Tingkatan yang kedua adalah menerima seutuhnya, ya, semua hal yang pernah melukai kita. Itu tingkatan kedua. Kalau istilahnya guru-guru meditasi, itu sudah perpaduan antara psikologi dengan meditasi. Dan tingkatan yang paling tinggi, yang paling atas dari meditasi adalah menyaksikan. Seperti langit yang sedang menyaksikan awan putih dan awan hitam. Hadirnya awan putih, hadirnya awan hitam, disaksikan saja. Langit tidak menjadi berubah ketika kehadiran awan putih dan awan hitam. Nah, jiwa kita yang sudah menyaksikan, saat hadir kesedihan, saat hadir kebahagiaan, dia tidak berubah. Dia hanya menyaksikan saja. Nah, proses menyaksikan itu yang akan mengantarkan kita menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Jadi saya menjadi iri. Kenapa? Kok orang-orang yang, mohon maaf, baju agamanya tidak seperti kita, tetapi proses menyaksikan terhadap dualitasnya sudah jauh melampaui kita. Tapi mereka tidak menyebut bi'anna muslimun. Padahal mereka sebenarnya orang-orang yang sudah mencapai tingkatan muslim yang sebenar-benarnya muslim. Kita baru sibuk memberi atribut pada diri kita siapa. Mereka sudah melampaui atribut itu dan mereka sudah menjadi siapa? Kita baru ingin memiliki, mereka sudah menjadi. Jadi kita itu baru ingin memiliki sifat itu, mereka sudah menjadi. Karena jalan-jalan yang ditempuh, ya, jalan-jalan ditempuh adalah jalan-jalan yang ditempuh dengan kesadaran penuh. Nah, kita masih sibuk kan dengan keluhan dalam hidup. Ya, sementara orang lain sudah melampaui keluhan, bahkan mereka sudah bisa menerima seutuhnya. Makanya penderitaan pun menjadi terhenti. Kenapa? Karena sudah dihentikan oleh pemahaman terhadap tujuan dari hadirnya sebuah penderitaan itu. Nah, ini sebetulnya yang mahal, yang kita tidak pernah sadari. Sehingga perlahan tapi pasti setelah kita paham, ternyata semua hal harus kita terima dengan seutuhnya sebagai bagian dari proses penyembuhan jiwa kita. Ya, itu sebabnya kalau ingin menjadi menarik, maka kita harus membuat sesuatu yang orang lain tertarik. Burung merak kalau pengen ditaksir sama lawan jenisnya, pasti dia akan membuat badannya menjadi menarik sehingga orang lain menjadi tertarik. Nah, kita ini ingin orang lain tertarik, tetapi tidak membuat suasana kita membuat orang lain jadi tertarik. Bagaimana orang yang tertarik kalau tidak menarik? Kamu kenapa sih menjauh terus dari saya? Yang ditanya orang, bukan ditanya dirinya. Kenapa diri saya menjadi tidak menarik bagi orang lain?
Mengapa omongan saya tidak menarik bagi telinga orang lain? Mengapa dandanan saya tidak menarik bagi mata orang lain? Mengapa jiwa saya kok tidak menarik bagi jiwa-jiwa orang lain? Mengapa pikiran saya tidak bisa menarik pikiran-pikiran orang lain? Kan jarang ya ngaji seperti itu ke dalam. Yang ada kita ingin memaksa agar orang lain tertarik. Ya, kenapa pasangan saya tidak tertarik pada saya? Harusnya pertanyaannya, jangan-jangan saya tidak menarik karena saya tidak membuat sesuatu yang membuat pasangan saya tertarik. Jadi kalah sama burung merak. Burung merak itu kalau mau kawin dengan pasangannya, ya, berdandan. Ya. Semua bulu yang indahnya itu direbahkan sehingga dia menjadi menarik. Maka pasangannya jadi tertarik. Kenapa dia menjadi menarik? Ya, karena dia sadar dengan potensinya. Sebetulnya dalam diri saya ada sesuatu yang hebat yang membuat orang lain bisa tertarik. Nah, kita itu sering tidak percaya bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang hebat yang membuat orang lain tertarik. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita sering merendahkan diri kita sendiri. Katanya Allah bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat lehermu. Tapi kamu justru merendahkan dirimu sendiri dengan keluhan-keluhan yang ada pada dirimu. Saya tidak mampu, saya tidak mungkin seperti orang lain. Lalu Allah juga akan bersuara dari dalam. Bukankah aku bersamamu? Kalau kamu merendahkan dirimu, sebetulnya kamu secara tidak langsung sedang merendahkan aku.